Kesadaran itu apa? Sadar sesadar-sadarnya itu apa sih gitu. Nah, masuk topik dulu ya ke kesadaran lah. Kesadaran tuh dibentuk dari apa sih gitu kan? Nanti bercerita tentang kesadaran. Nah, kesadaran itu kan nggak selalu yang bagus. Ada kesadaran rendah juga, ada kesadaran tinggi kan. Nah, kenapa disebut kesadaran rendah? Kenapa disebut kesadaran tinggi? Kalau Mas Ilianto belum bisa, bilang aja apa? Biar saya jawab gitu kan. Belum Om. Ya, jadi kesadaran itu sebenarnya tak lain dari reaksi pikiran dan rasanya. Setiap orang pikiran dan rasa itu yaitu yang selalu berjalan. Pikiran dan rasa yang semakin selaras berarti berkesadaran semakin positif. Pikiran dan rasa yang semakin tidak selaras itu yang namanya semakin dia tidak berkesadaran. Itu pemahamannya gitu. Artinya apa? Di saat pikirannya ingin ini, kesadaran menjawab yang lain gitu. Itu semakin tidak sadar. Itu pemahaman kesadaran sebenarnya. Pikiran dan rasa. Nah, pikiran dan rasa juga itu punya memori. Di saat pikiran dan rasa itu terbentuk, ada menciptakan atau membentuk memori-memori tertentu. Nah, memori tertentu ini yang tersimpan. Memori ini tersimpan menjadi dalam bentuk suatu kejadian yang mempunyai isi berupa emosi. Satu lagi adalah hasil atau outputnya berupa karma. Emosinya ada, terbentuklah karmanya, buahnya karma dari emosi ini gitu. Nah, karma ini ada yang berbuah, yang karma positif dan karma negatif. Sadaran. Kenapa orang disebut semakin sadar ya? Semakin sadar itu artinya dia semakin selaras antara pikiran dan rasa. Dia akan masuk ke dalam kondisi yang hening. Di mana seseorang itu sebetulnya semakin selaras itu dia semakin hening, artinya dalam kondisi yang semakin tidur. Semakin dalam keadaan tidak sadar, tapi dia sadar sesadar-sadarnya. Jadi kalau semakin selaras antara pikiran dan rasa itu dia masuk ke dalam gelombang otak rendah yang semakin dalam. Yang dalam kondisi tidur mulai dari ngantuk, tertidur tapi bermimpi, tertidur pulas yang artinya tidak bermimpi, sampai kedalaman lagi. Nah, itu semakin selaras, tapi dia semakin sadar. Nah, pemahamannya itu. Jadi bisa dianalogikan juga pikiran dan rasa yang semakin selaras. Nah, kita terbentuk dari pikiran. Kita di dalam berspiritual ini hanya menyelaraskan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan biar selaras gitu. Kalau benar atau salah itu kan itu tergantung sudut pandang masing-masing. Bukan benar atau salah yang kita cari sebagai suatu kesadaran, tapi selaras enggak antara apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Itulah kesadaran itu gitu. Siapa yang bisa menyebut kebenaran itu adalah kebenaran? Kesalahan itu adalah salah, itu adalah suatu hal yang salah, kan nggak ada. Tergantung dari sudut pandang mana, kepentingan mana yang kita mau ambil kan. Kita tentu di dalam kehidupan punya kepentingan nih, Mas Ilianto, betul nggak? Kalau orang memandang kayak dua negara lah yang berperang, mereka menganggap yang gugur itu masing-masing pahlawan bagi negaranya masing-masing. Jadi kita melihat sudut pandang mana nih kebenarannya kan? Kalau melihat dari sudut pandang negara A, yang gugur sebagai pahlawan itu adalah negara A gitu, sudut pandang B gitu. Kebenaran itu kan nggak bisa, tergantung dari sudut pandang mana kita mau ambil.
Tapi kesadaran itu adalah keselarasan antar pikiran dan rasa kita aja. Bukan soal kebenaran, salah, benar, salah itu masih dualitas di dalam arti kata. You berada di mana gitu. Berada di pihak mana, ada kepentingan di mana gitu. Semua. Ada orang yang suka diam. Ada yang orang suka bercanda. Apakah dua-duanya berarti orang diam itu berspiritual? Belum tentu kan. Siapa tahu orang suka bercanda itu malah berspiritual gitu. Nah, tergantung yang suka bercanda ini menilai dunia itu atau lingkungan itu penuh dengan kekandaria. Bagi yang diam, kondisi diam dia pingin hening gitu kan, tergantung sudut pandang. Tapi apakah kedua-dua orang itu bisa mengakim bahwa dia lebih berspiritual? Enggak juga. Nah, nanti kita bisa rasakan. Nanti saya berikan trik cara untuk merasakan. Oh, hening. Oh, orang banyak ngaku hening. Wah, keheningan dalam sampai disebut suwung. Tapi pas tiba kita rasakan frekuensi energinya nggak halus gitu. Gimana mau disebut suwung sementara energinya nggak halus? Suwung itu halus energinya. Membumi, dia semakin membumi. Tiba diniatkan kita rasakan pembumian, dia harus ke bawah, kita terasa berat gitu. Harus dia semakin dia hening, maka dia semakin membumi. Apa arti membumi? Membumi itu sebetulnya selaras antara pikiran dan rasa. Berspiritual itu artinya sebenarnya membumi. Kita semakin membumi. Artinya apa? Gelombang bumi itu punya medan magnetik. Planet Jupiter juga punya medan magnetik. Mars juga punya medan magnetik. Itu saling mempengaruhi medan magnetik tubuh manusia. Mempengaruhi itu makanya ada ilmu mengenai letak bintang. Nah, ini Bang Rudi satunya nih udah datang lagi. Siapa ini apanya? Oh, Bang Rudi satu lagi. Ya, astronomi ya, tentang tata letak bintang. Kenapa sih letak tata bintang itu menjadi suatu hal yang bisa mempengaruhi manusia, kehidupan manusia? Ya, karena di saat itu dia terlahir dengan letak bintang ini, pengaruh medan magnetiknya sebesar ini, pengaruh medan magnetik planet ini sebesar ini, Jupiter, Mars, Venus sebesar ini. Itu yang mempengaruhi. Nah, orang berspiritual artinya apa? Berspiritual itu artinya dia terus membumi. Artinya apa? Dia terus masuk ke dalam medan magnetik bumi sehingga pengaruh dari medan magnetik planet-planet di luar bumi ataupun yang materi-materi besar di luar bumi itu tidak mempengaruhi karena dia berada di dalam medan magnetik bumi yang semakin dalam. Semakin ke dalam medan magnetik bumi, maka medan magnetik dari materi-materi besar di luar bumi itu semakin nggak mempengaruhi. Itu sederhana bahasa spiritual itu, membumi. Yakin? Coba lihat, betul nggak? Bahwa setiap materi besar itu karena dia punya massa yang besar, dia mempunyai medan magnetik. Itulah yang membuat semuanya itu berputar pada porosnya. Kita berputar, planet di tata surya kita berputar di matahari. Nanti di galaksi kita Bima Sakti berputar pula pada black hole yang ada di inti daripada apa? Ya, apa artinya? Massa yang paling besar di galaksi Bima Sakti itulah pusatnya. Sehingga terbentuklah ribuan atau miliaran tata surya di luar matahari kita dalam satu galaksi. Artinya apa? Ada suatu massa besar yang akhirnya menjadi pusat dari putaran seluruh apanya. Nah, di luar itu nanti galaksi yang lain terbentuk juga dari kumpulan banyak galaksi, ada juga pusatnya. Nah, itu menciptakan. Nah, pengaruh-pengaruh itu kita harus membumi terus, membumi sehingga hanya medan magnetik bumi lah yang menjadi apa kita.
Dan itulah berspiritual. Artinya apa? Pikiran kita semakin mendekati nol. Karena frekuensi bumi itu ataupun human, dia frekuensi bumi kan sekitar dulu 7,8 di alfa. Terus dia turun sampai apa? Itu mendekati inti bumi. Karenanya kristal yang terbentuk semakin mendekati bumi, dia kristalnya makin jernih. Itulah kristal kan bentukan dari asam sama basa, air. Nah, semakin dia mendekati bumi, dia semakin jernih. Sederhana sebetulnya kalau spiritual kita pahami, enggak ini kali. Artinya apa? Kita bisa melepaskan diri dari pengaruh luar, semakin ke dalam diri. Kalau bahasa kejawennya semakin menyatu ke dalam diri, artinya semakin menyatu ke dalam medan magnetik bumi itu sendiri gitu. Begitu loh. Mas Ando udah datang? Apa belum ya? Belum. Makanya nanti orang yang semakin hening, pembumiannya pasti semakin besar. Powernya secara otomatis juga akan semakin besar. Ya. Oke, Mas Julianto punya tetangga kan? Tetangga-tetangga yang apa? Ya. Sekarang Mas Julianto niat merasakan pembumian dari salah satu tetangganya atau teman yang di sekitar rumah ya. Coba rasakan pembumiannya. Niat merasakan berapa besar pembumiannya, dalamnya pembumian dari temannya gitu. Oke. Besarannya. Nah, sekarang coba salah satu teman yang suka spiritual lah, rasakan pembumiannya. Biasanya dia semakin dalam. Benar nggak? Coba rasakan. Semakin dalam dan semakin lebar pembumiannya gitu. Oke. Sudah ada rasa ketarik ke bawah nggak, Mas Wilan? Kalau apa? Nah, Mas Wilanto sekarang cari tokoh spiritual dunia lah yang Mas Wilanto kenal. Nggak usah sebut namanya kan, tapi coba rasakan. Semakin dalam lagi nggak? Makin 16. Makin 16. Coba rasakan pembumian dari Kak Jul coba. Rasa dalamnya kan? Iya. Dalam kan? Terasa. Nah, coba rasakan pembumian saya coba. Ya, saya sangat dalam loh, Mas Wilanto. Ya. Terus Mas Julianto, siapa yang suka menyebut meditasi suwung? Ya, coba rasakan. Ada kan di YouTube dia sering menyebut meditasi suwung, nggak usah sebut namanya. Rasakan pembumiannya.
Itu untuk membuktikan apa yang saya sebut dengan berspiritual itu sebenarnya adalah kita semakin membumi. Kita semakin menyatu dengan diri sejati kita. Ya, diri sejati kita bumi itu sendiri, inti bumi itu sendiri. Karena kita memang tubuh kita terbentuk dari bumi, dari tanah, dari apa? Bumi, di dalam bumi itu sendiri gitu. Oke. Dia cukup dalam kan pembumiannya kan? Iya. Ya. Tapi Mas Wilanto tahu sendirilah kira-kira bagaimana tingkat pembumian seseorang itu bisa menentukan tingkat hening. Karena kalau Mas Wilanto meniatkan merasakan tingkat hening orang, tingkat hening seseorang itu tariknya ke bawah juga. Coba Mas Wilanto niat merasakan tingkat keheningan, tingkat kedalaman keheningan seseorang ya. Coba yang tadi, yang biasa menyampaikan tentang meditasi suung, coba rasakan. Pasti tarikannya ke dalam juga. Tingkat kedalaman hening ya. Oke. Terasa tarikan ke bawah. Asal. Ya, sama. Tingkat keheningannya juga sama. Dimensi alamnya baru nanti ke atas gitu. Dimensi alam. Tapi tarikan tetap ke bawah. Karena keheningan itu ya semakin menyatu dengan bumi gitu. Sampai ke inti-inti bumi. Itu Mas Julian. Kenapa orang semakin membumi energinya secara apa besar gitu. Saat dia disebutkan lagi nih, diberikan emosi-emosi negatif, pembohong kamu, sialan kamu, kamu pokoknya diberikan emosi-emosi negatif itu langsung berbalik ke kita. Sebenarnya kenapa? Energi bumi itu sendiri gitu. Karena dia semakin tergrounding dengan energi bumi, semakin groundingnya semakin besar. Itu pemahamannya Mas Wilanto. Gitu. Nah, ada satu lagi Mas Wilanto. Coba Mas Wilanto kepada yang sung tadi ya, ucapkan dalam hati. Terima kasih, aku mengasihimu. Sampai niatkan dalam hati. Ada balasan positif juga, coba sama yang sung tadi. Terima kasih, aku mengasihimu. Ada refleks balik energinya, refleksi balik energinya. Coba terasa nggak sama yang sung? Iya. Ada. Itu refleksi balik. Nah, cari tokoh spiritual dunia yang tadi, nggak usah disebut namanya. Mas Julianto apa? Tinggal niatkan juga, terima kasih, aku mengasihimu. Coba. Nanti kelihatan yang lebih besar itu lebih suung. Balikan lebih besar, dia lebih suung. Coba. Niatkan merasakannya. Terus sampaikan doa itu gitu. Sampaikan kalimat afirmasinya. Terima kasih, aku mengasihimu. Kembali lagi ke Mas Julianto yang lebih besar lagi. Antara yang suung atau yang dunia ini yang terasa
balikan energi berupa yaitu positif jadi ke kita gitu. Saat kita mendoakan yang baik, ya baik juga kembali, tapi dia berlipat-lipat besarannya. Iya. Nah, terasa yang mana yang lebih besar? Yang terakhir ini. Yang terakhir. Mantap. Yang terakhir terasa lebih besar lagi kan? Terasa lebih naik lagi kan energinya. Nah, ini dia refleksi balik. Nah, coba kita jangan salah loh. Di sini banyak ada beberapa orang yang punya apa. Coba ke Kak Jul, coba sampaikan niat itu coba. Doa itu coba. Enggak kalah loh Kak Jul. Coba, terima kasih saya mengasihimu. Coba dalam hati. Ya, terasa kan? Nah, feedback balik kita berdoa yang positif. Oke, yang terakhir ke saya. Coba sampaikan hal yang sama. Dalam. Hmm? Di dalam. Ya, terasa tadi nggak balikannya? Rasa banget. Ya, artinya bukan saya katakan sombong tidak. Mas Wilanto nilai sendiri lah antara saya dengan yang spiritualis dunia. Mas Wilanto yang tahu. Mana yang lebih besar lagi energinya. Mas Wilanto tadi udah mempraktekkan sendiri. Nah, itu tinggal praktekkan aja. Jadi orang kadang-kala apa ya? Mungkin karena mereka sudah banyak pengikut, sudah apa buat buku dan ini. Tapi secara energi, secara tingkat keheningan belum tentu sewahnya gitu. Ya. Paham kan Mas Ilianto kan? Belum tentu. Gitu. Artinya kita bisa lihat orang langsung kedalamannya gitu. Saya ajarkan untuk melihat kedalamannya. Yang dibilang wah itu rupanya sebetulnya nggak terlalu wah gitu. Biasa aja. Ya ini akan sama setiap nanti ke orang awam dia nggak akan terasa sama sekali. Coba Mas Yulianto, tetangga Mas Yulianto tadi, Mas Yulianto berikan itu coba. Yang dibalikan tuh boleh kata nggak ada gitu sih, terasa kecil banget gitu. Coba, benar nggak yang saya omongin? Terima kasih aku mengasihimu. Ya, beda. Beda, tipis kan? Terasa seperti nggak ada balikan ya? Iya. Iya, ya itu dia. Kenapa? Karena tingkat pembumiannya kecil. Jadi apa yang dibalikan itu seperti pipa ya. Pipa ada yang satuin, ada yang sampai bermeter-meter, ada sampai puluhan meter. Tiba kita berikan ini, balikannya itu ya besar gitu. Kalau pipanya kecil, kayak selang pipet gitu kan, ya nggak ada terasa sama kita gitu. Karena airnya kecil. Itulah pembumian, itulah tingkat hening. Siap, siap, Ya. siap.
Jadi kita orang bercerita wah 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 gitu enggak ini. Nah, sekarang gini. Mas Juli tadi ada tuh ngembang, tapi di ngembang dia kecil gitu, Pak. Tetangga Mas Julanto niat merasakan rasa bahagia ini kan koneksi ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita terkoneksi juga dengan seluruh alam bawah sadar seluruh manusia gitu. Nah, coba rasakan. Niat merasakan yang tetangga Mas Julanto. Oke. Habis itu ke orang Suung tadi. Niatkan merasakan rasa bahagianya. Itu pasti beda banget. Dia lebih ngembang. Coba cek dulu. Terasa kayak memancar dari hati kita gitu. Dari hati Mas Yula tuh kayak memancar gitu. Daripada yang tadi malah tertekan apa kita hati kita. Kalau dia lebih memancar. Benar nggak? Ini Iya. bagi yang ya rasa kan? Bagi yang lain bisa juga dicoba nih bagi yang lain yang mendengarkan. Terasa dia lebih mengembang. Nah, dengan spiritualis dunia yang tadi, nggak usah disebut namanya. Rasakan pancaran dari rasa bahagia. Gimana sih rasa bahagianya? Karena bahagia itu nggak bisa diomongin. Rasa bahagia itu yang namanya rasa-rasa itu ya di hati gitu. Coba rasakan rasa bahagianya coba. Yang spiritualis dunia. Mana yang lebih besar daripada yang suung tadi? Suung yang lokal ya, yang Nusantara tadi. Beda. Mana yang lebih terpancar, memancar lebih luas? Yang terakhir. Iya, yang dunia. Ya dunia. Nah sekarang dunia bandingkan saya. Betul nggak saya tuh bahagia? Nah rasakan sendiri kebahagiaan saya kayak gimana. Hmm. Oke, mana yang terasa lebih luas? Memancar rasa kebahagiaan tuh. Dia halus ya. Semakin halus dia semakin radiusnya semakin jauh. Itu falsafahnya. Makanya saya sebut emosi halus. Oke. Halus banget Om. Halus dan Ya. bertitik. Luas kan, halus banget. Nah, jadi apa? Ya, saya sebutkan. Itu bisa tercapai apa? Saat seperti yang saya tulis ya di grup. Saat timbunan emosi negatif kita banyak yang telah kita bersihkan, banyak yang telah kita murnikan, banyak yang telah kita sadari. Berikut juga dengan karma-karma jelek. Nah, sekarang rasa keberlimpahan. Orang sering rasa kekurangan yang besar. Wujudnya apa? Ya kekurangan yang akan diberikan oleh semesta. Karena itu vibrasi frekuensi kita memancarkan kekurangan. Nah, sekarang Mas Julianto cari teman yang nggak sukses di kehidupannya, miskin lah. Cari teman yang sukses. Teman Mas Julianto pasti ada yang sukses nih. Ya. Nah, coba niatkan merasakan rasa keberlimpahannya. Niat merasakan rasa keberlimpahan. Lihat memancar hatinya. Yang nggak sukses benar nggak kecil. Yang sukses itu lumayan besar. Coba cek sendiri. Iya, beda memang.
Rasa yang sukses itu, yang kaya itu rasa keberimpahannya besar. Oke. Coba niatkan pula kebalikannya, merasakan rasa kekurangan. Pasti yang nggak sukses itu, yang miskin tuh rasa kekurangan dia besar. Itu yang dipancarkan ke semesta. Coba cek. Pasti rasa yang sukses itu rasa kekurangannya, merasa kekurangan itu dia kecil. Benar nggak? Coba cek. Iya. Betul kan? Jadi apa? Jadi walaupun dia jungkir balik karena yang dipancarkan frekuensi ke semesta itu rasa kekurangan yang besar, rasa keberlimpahan yang kecil, ya udah hidupnya penuh dengan apa? Perjalanan hidupnya penuh dengan apa? Kekurangan. Karena itulah doanya gitu. Iya. Sederhana kok. Kalau apa? Nah, kalau nggak percaya, cari konglomerat Indonesia. Nggak usah sebut namanya, yang apa tahu. Coba rasakan rasa keberlimpahannya. Coba cek. Atau rasa kaya, coba rasakan rasa kayanya. Dia udah merasa kaya, coba cek rasa kayanya. Konglomerat ya, kalau konglomerat Indonesia pasti salah satu ada yang Mas Wilanto tahu. Nggak usah sebut namanya karena kita nggak etis nyebut nama orang. Iya. Terasa besar kan rasa kayanya. Iya. Nah, rasa kaya yang teman Mas Wilanto yang miskin, coba pasti kecil banget. Coba cek, benar nggak rasa kaya? Jomplang. Kecil, jauh kan? Jomplang ya. Nah, coba tadi rasakan kembali rasa kaya dari yang konglomerat tadi, nggak usah disebut namanya. Rasa kaya tadi, yang besar tadi. Gede kan? Iya. Wah. Nah, coba rasa kaya saya coba. Hmm. Mana yang besar? Yang Om juga besar nih Om. Ya, saya juga besar rasa kaya. Artinya apa? Sebenarnya ada hal yang sederhana, ya. Kenapa saya besar rasa kaya, rasa keberlimpahan? Ini baru saya ada sesuatu hal yang memang kita membersihkan blok-blok mental yang membuat rasa kaya kita itu kecil gitu. Dogma, pemahaman, uang adalah penyakit, uang adalah ini, uang adalah penghambat untuk spiritual. Itu kan, nah itu dibersihkan. Jadi rasa kaya kita besar gitu. Tinggal apalagi manifestasi kita, apa yang kita sering fokuskan. Ya kalau saya fokusnya ke spiritual, ya spiritual, saya keberlimpahan, ya berlimpah gitu. Ini baru-baru ini saya jumpakan tekniknya gitu kan. Nah, coba cek juga rasa keberlimpahan ya. Keberlimpahan itu kan luas maknanya ya, bukan hanya uang. Rasa keberlimpahan yang konglomerat itu coba rasakan. Bandingkan dengan rasa keberlimpahan saya. Tes sendiri mana yang lebih halus, mana yang lebih luas, mana yang lebih besar. Bang Rudi, boleh bisa tolong dicek WA sebentar. Ya. Oke. Om halus banget ya.
Eh? Ya, Om halus banget. Kenapa? Halus Luas banget. nggak? Luas Wah. kan? Nah, luas. Kenapa? Karena mental block untuk itu udah saya bersihkan. Hmm. Luas dia. Luas ke sana. Artinya siapapun nanti Mas Yulianto selesai acara Zoom atau kapanpun, saya sendiri nggak berubah. Apa yang Mas Yulianto rasakan di saat ini dengan nanti nggak ada Zoom, ya sama aja. Karena rasa itu nggak bisa dibuat-buat. Itu udah ada di dalam jiwa kita sendiri gitu. Bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan. Apa makna hidupnya? Ya saya hidup. Ini yang kita bersihkan. Nah sekarang orang menyebut, wah dia cinta kasih. Nah sekarang cek sendiri. Rasakan rasa cinta kasih tetangga, rasakan yang suung, rasakan yang tingkat dunia, baru rasakan saya. Coba, monggo dari yang apa? Dari yang tetangganya dulu, rasa cinta kasihnya. Barusan yang minta di healing di grup siapa ya? Topiknya healing. Yang Iya, healingnya nggak tapi dia hadir. belum datang. Belum datang masalahnya. Iya. Biar kita ini dulu sampai dia datang. Oke. Saya ngopi-ngopi dulu. Nah, oke, Mas Yulanto coba. Rasakan rasa cinta kasihnya. Oke, lanjut ke yang suung. Rasa beda nggak cinta kasih yang suung lebih luas? Karena ini berkaitan dengan emosi halus. Emosi positif yang semakin halus. Benar nggak yang suung tuh lebih luas, lebih halus memancarnya daripada yang tetangga Mas Yulanto? Yang suung Nusantara yang di lokal ini ya, di negara kita. Terasa nggak lebih luas pancarannya? Ya, lebih luas. Nah, sekarang ke yang dunia, yang spiritual dunia, rasakan. Melebihi nggak luas atau lebih halus nggak daripada yang disebut biasa menyampaikan suung di Nusantara ini, coba rasakan. Oke. Luas. Luas, lebih luas. Oke. Yang spiritual dunia itu coba apakan dengan saya? Coba rasakan saya, coba. Luas. Luas. Mana yang lebih luas daripada spiritualis dunia? Yang Maksudnya Om ini. ya, saya jauh lebih luas loh. Hmm. Oh, ya. Itu sebetulnya spiritual itu cuman apa ya? Ya rasakan sendiri, bandingkan sendiri, cari yang sebanyak-banyak, ketemu itu juga. Ketemu itu juga. Kalau kita jujur nyampaikan, rasakan itu juga ketemu gitu. Nah, hal yang sederhana Mas Yulanto ya. Sekarang Mas Yulanto sebut pembohong ya, pembohong sama yang tetangga. Itu ada tek dikit aja energi tapi nggak ada terasa. Habis itu ke yang suung. Itu naik lagi, nanti kalau agak terganggu saya bantu nanti untuk netralisir. Monggo. Pembohong kamu dengan emosi ya, pembohong kamu gitu tetangga. Nah, ada nggak entakan dikit tapi biasanya halus karena energi Mas Wilan itu lebih besar daripada tetangganya. Oke. Sekarang ke yang suung, pembohong kamu gitu. Atau sombong kamu. Sombong kamu gitu. Sombong kali kamu gitu. Nah ini
Ada. Nah, naik lagi ke yang dunia. Terasa apa tadi yang di suung itu? Ada nggak hentakan di sekitar pusar? Dek gitu. Ada hentakan nggak? Lebih lebih kerasa ya. Lebih terasa, lebih besar kan? Oke. Sekarang yang ke spiritualis dunia coba. Itu akan ngalami lebih kuat lagi. Tapi tenang, nanti saya bantu netralisirnya. Sombong kamu bilang. Dengan emosi sedikit, naikkan emosi. Sombong kamu. Lebih besar mana tolakannya? Lebih besar yang itu. Yang terakhir kan? Nah, coba dengan saya. Dengan emosi juga seperti yang sama yang tadi juga. Coba. Nih, foto saya lagi santai. Artinya saya nggak buat apa-apa di situ. Coba buat sebut hal yang sama. Ya. Nah, lagi merokok. Wah, akhirnya buka kamera juga Bang Dodi. Iya, ini karena lagi yang ini track Mas Yulianto. Rasa banget. Nah, terasa banget. Oke, saya tutup. Artinya saya nggak buat apa-apa. Saya nggak ada. Biasa seperti ini aja. Oke, refleksi kebalik kan terasa. Oke, saya netralisir ya. Terasa itu. Coba Mas Yulianto rasakan, ya. Banyak orang ya, tapi dari member saya justru yang akhirnya keblok energinya di saat menyebut hal negatif itu ke saya. Tapi terasa ada blokan nggak energi? Oke, saya apakan ini ya. Saya mulai. Oke. Terasa ada tarikan ke bawah nggak? Iya. Oke. Dah. Grounding ya. Angkutan. Makanya saya senyum aja kalau andai kata ada orang mengatakan saya secara negatif dari jauh, walaupun dari jarak jauh atau apa. Ya kembali ke dirinya sendiri gitu. Itulah apanya. Ya nanti bisa dicoba. Pak Rudi mungkin nanti kalau karena kebetulan ada di Zoom dia ini dibuktikan sendiri saat di rumah, sampaikan nanti kalau yang negatif mencoba yang negatif, kalau mau baikan tinggal japri saya, nanti saya kirim energi untuk penyelarasannya. Kalau yang negatif ya, misalnya kalimat negatif ke saya uji coba, benar nggak nih? Ini nggak apa-apa japri. Om tadi saya habis ini kayaknya agak kebentur. Saya luruskan lagi langsung. Saya apakan, benarkan lagi. Artinya inilah gitu. Karena ini bisa kita rasakan, bisa kita inikan sendiri bahwa spiritual itu sebetulnya pembumian. Seperti yang saya sampaikan. Kita semakin membumi, itulah berspiritual. Itu. Oke.
Healing kira-kira apa yang mau di healing nih? Ada yang kita sampai topik ini karena siapa belum datang juga ini, siapa namanya yang kemarin ini Tahu tadi saya. healing yang di siapa Kak Jum? Ci Pia itu ya, nggak tahu siapa ya. Cik Pia. Oke. Saya umumkan aja di itu ya, di grup. Siapa yang mau di-link lah, ayo masuk gitu. Oh, Mbak Istatik Ya, badan kurang sehat. Mbak Istatik, iya, iya. open mic. Mbak Totet juga. Open mic, Mbak. Mbak Estetik. Mbak Estetik, kopi. Open mic dong. Tadi Kopi darat Mbak minta. Istatik, kopi susu. Tadi minta kopi dia. Oh, mungkin lagi banyak orang di sekitarnya mungkin. Mungkin ya udahlah. Ntar saya umumkan dulu di grup ya, Bang Rudi. Oke, itu dah. Apa kabar Mbak Istatik? Sehat? Sehat, GM. Udah lama ya nggak komunikasi ya GM ya? Iya, udah lama. Iya. Setahun lebih. Setahun ya? Nggak terasa kalau sudah setahun. Iya, kayaknya hampir setahun nih. Iya. Iya. Sehat Iya. GM, sibuk ya GM ya? Enggak. Saya ini sudah nggak pernah meditasi lagi. Saya sudah lama nggak pernah meditasi, cuman selalu ingat gitu. Hanya tidak formal gitu, karena kan daripada saya daripada keluarga enggak dengan suami enggak baik-baik gitu. Jadi kalau saya kalau pas di Tengger gitu saya meditasi. Kalau di Batu saya enggak pernah aja. Iya, nggak apa-apa lah. Namanya sekarang suami udah percaya gitu. Kalau saya sudah enggak ikut-ikut gitu kan, suka masih diledekin gitu kan. Wah, kamu enggak meditasi tuh di pojokan gitu. Iya. Iya, tapi ini JM. Apa tuh? Sekarang itu perubahannya, maksudnya gini ya, enggak tahu ya. Luar biasa dengan suami itu, saya lebih sangat dekat sekali sekarang gitu. Seperti tidak ada batasan gitu. Kalau dulu kan seperti saya ada batasan dan seakan-akan sekarang kan enggak, jadi mungkin ada sesuatu yang lain mungkin ya, tapi itu sudah terlepas mungkin ya JM ya. Ya. Jadi sebetulnya Mbak Istatik semakin selaras komunikasi dengan suami, ekonomi pasti lebih bagus, semakin bagus. Iya, bersyukur. Iya. Bersyukur hari-hari ini sudah mulai membaik walaupun masih berjalan, tapi tetap saya yakin karena tahun ini juga suami sedang membangun bisnis bersama rekannya dari Jakarta. GM mau doakan, mau buat semacam pengolahan padi sampai dari marketing dari bekerja dengan para petani gitu, jadi sampai ke marketnya gitu. Oh, keren itu, bagus. Ya, moga sukses lah. Amin. Doakan sudah PT-nya sudah dapat izin dari pemerintah pusat. Iya. Oke, sekarang Mbak Istatik untuk apanya coba Mbak Istatik rasakan. Sekarang ini saya berikan doa ya ke Mbak Istatik atau ke semuanya ini. Nanti rasakan ada yang dibantu untuk dilepaskan. Artinya ada beberapa dogma atau pemahaman tentang sukses itu biar jadi semakin sukses ya. Amin. Juga tentang keberlimpahan, nanti rasakan ada yang keluar, tapi energi keberlimpahan nanti makin cerah, makin terang. Amin. Makasih Jem. Nah, ini buat yang member yang
Buat yang ikut Zoom, yaitu Mas Yulanto, Kak Jul, Mbak Ya. Istatik, Mbak Catherine, Bang Rudi, Nah, ini saya siapa? doakan. Mas Nando nih mau masuk, dia barusan nge-WA. Oke, Biasa kita dia tunggu Mas bilang Nando sekalian. HP-nya error katanya. Oh ya udah, saya mulai doanya aja lah Kak Jul sekarang ya. Nanti Oke. kalau apa? Saya doakan Kak Jul, Mas Wijanto, Mbak Istatik, Mbak Catherine, Bang Rudi, agar kehidupannya dari hari ke hari ke depannya menjadi semakin sukses, Amin. semakin berkelimpahan uang, semakin makmur dan semakin kaya raya. Amin. Segala usaha yang dilakukan berhasil dan sukses seperti yang diharapkan. Amin, amin, terjadilah. Oke, rasakan energinya. Rasakan aja energinya. Oke. Rasakan ada yang dilepas, rasakan energi keberlimpahan itu ngembang gitu. Amel masuk ini. Mas Nando juga. Iya. Oke, Mbak Isatik. Apa yang dirasakan tadi? Seperti saya lepas dari ikatan. Jadi kayak ada sebuah tali yang mengikat tubuh saya, kemudian itu terlepas, Jam. Iya. Jadi semoga makin sukses ke depan ya. Amin. Saya tambahkan lagi lah, karena ini ada Mas Dando sama Amel. Saya doakan bagi semua yang hadir di dalam Zoom ini, saya doakan untuk dari hari ke hari menjadi semakin sukses, semakin berkelimpahan uang, semakin makmur dan juga menjadi semakin kaya raya, semakin bahagia, dan segala usaha yang dikerjakan sukses dengan sangat baiknya. Amin, amin, terjadilah. Oke. Itu Mbak Istatik buat tanya ya. Semoga sukses, makin terus sukses Mbak Istatik. Amin. Nah, oke. Menggerakkan. Sekarang healing ke jiwa. Siapa yang tadi? Siapa Mas Ando? Yang siapa? Cipia ya? Yang di grup tuh siapa ya yang minta di link tuh? Oh nggak masuk dia. Iya, masuk. Oh makan lama amat. Aku yang dari tadi, makanya gue udah baru ini maksa ini. Oh. Bernardo. Udah lama nggak kumpul-kumpul gini ya? Makanya kemarin ada Mbak Istatik. Nggak ada saya. Mungkin belum kemarin tuh. Saya kalau di Batu nggak mungkin. Ini suami saya sudah percaya kalau saya sudah lepas semua. Nah kemarin tuh juga dadakan saya bagiinnya, soalnya saya mikirnya gini Mbak, kalau janjian itu pasti nggak jadilah ujungnya. Iya betul. Kebetulan kemarin di grup tuh ada yang minta, dia yang Anto itu dia minta di yang tentang tema kepekaan. Nah, bahas tentang itu kemarin. Langsung saya itu aja open Zoom gitu. Nggak taunya ya jadi dadakan gitu, nggak direncanain, langsung saya gerak cepat. Kalau yang ini memang nah ini ada yang masuk lagi nih. Onet. Hai Onet, apa kabar? Belum masuk dia, masih proses.
Sudah lama enggak ngobrol. Sonet. Sama JM Soalnya juga kan lama saya nggak ngobrol. Iya. Oh, nah ini ganti-ganti apa nama akunnya? Kemarin Meong, tadi Meong kan, sekarang Nabila. Ada dua kali Dia tuh. Bener dia lucu juga sih apa. Nah, ganti lagi, memang garam lagi dia nih. Iya, Meong Garong. Namanya juga Onet. Siapa? Kira-kira apa nih yang mau di healing gitu kan? Roma Trauma terhadap masa apa? kecil. Roma masa kecil GM. Ya, traumanya terhadap apa? Pelecehan. Oh, oke. Baik Satik ya. Iya. Oke. Mbak Estatik. Saya kok jadi bisa terbuka di sini ya? Nggak pernah loh saya ceritakan. Tapi sudah sembuh Tapi sih. nggak apa-apa. Nanti biar kita apanya healing dompet baru aja tadi ya udah kelewat dia baru datang. Oke. Mbak Estatik sekarang semakin menyadari, semakin dapat menerima, semakin dapat memaafkan, semakin dapat berterima kasih dan semakin dapat mengasihi peristiwa maupun orang-orang yang terlibat dalam hal yang tidak menyenangkan di waktu kecil terkait dengan hak pelecehan yang pernah dialami. Mbak Estatik sekarang semakin dapat menyadari, semakin dapat menerima, semakin dapat memaafkan dan semakin dapat berterima kasih. Dengan semurni-murninya, dengan setulus-tulusnya. Terjadilah. Amin. Jadi nangis. Gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nangis itu bentuk bagian pengeluaran emosi negatifnya loh. Nggak apa-apa. Jadi biar dia memang dimasukkan ke dalam energinya. Jadi memang sontakan keluar. Tapi nanti setelah itu plong deh. Lebih enak. Lebih plong lagi gitu. Emang saya nggak pernah cerita ini ke siapapun. Tadi keceplosan ya JM ya. Nggak apa-apa. Ini kan teman semua. Tapi nggak usah cerita yang dalam. Terjadi saya belum sekolah sih ya. Ya udah nggak usah cerita yang dalam. Udah itu aja. Sekarang secara Mbak Isati yang tahu, Mbak Isati sekarang udah menerima dan itu biar polanya nggak berulang. Maksudnya nggak jadi masalah di kemudian, di ke depan, di anak, di apa. Ya. Semua dicabut akarnya. Oke, kita cabut akarnya ya. Akarnya itu hanya dengan berterima kasih. Sampaikan cinta kita berterima kasih, berikan cinta kepada peristiwa itu bagian dari untuk mendewasakan, bagian dari untuk semakin bagian dari jiwa ya, jiwa untuk pembelajaran jiwa. Terima dia, maafkan dia, berterima kasih, dan itu akan tercabut, terangkat. Dan berterima kasihlah atas peristiwa itu karena ini banyak membuat suatu pelajaran-pelajaran baru yang kemudian lebih membuat Mbak Estatik untuk semakin memahami kehidupan. Jangan melihat korelasi hanya negatif, ada sisi positif semua. Oke. Rasa lebih enak nggak? Iya, selama ini sih saya sudah berusaha untuk healing sendiri gitu ya JM. Kalau dulu tuh saya kayak merasa gimana gitu. Sebetulnya saya sudah berusaha healing sendiri, tadi keceplosan aja gitu. Itu terjadi sebelum saya sekolah itu pada waktu main-main sama kakak-kakak kayak gitu kan. Mbak Estatik, Mbak Estatik, nggak usah diapakan diceritakan. Iya, siap.
Udah, Biar itu jadi itunya Mbak Istastik sendiri. Iya, jadi Iya. apanya pribadi Mbak Istatik sendiri. Yang penting saya hanya tahu Gitu. Siap, siap, siap. Iya. Nah, oke. Karena kan Dan tahun ini memang kebuk semua, nggak penting apa banyak yang tenang aja. saya hanya Gue pun bantu ambiar. ngangkatnya aja ke dalam. Oke. Karena gini, Mbak Istatik, tanpa pun Mbak Istatik kasih tahu secara detail, kan saya koneksi ke alam bawah sadar Mbak Istatik. Siap. Langsung dia. Oke. Nanti ada lagi yang mau nyampaikan berkaitan apa hal apa, tinggal kasih intisarinya aja, nanti kan apa terkoneksi dia langsung, nggak perlu kita ceritakan secara panjang lebar. Cep, langsung masuk. Oke, ini juga meningkatkan aura yang lain itu Mbak Istatik, lepas itu karena itu jadi trauma ya, itu udah masuk trauma mentalnya, itu nanti aura itu makin lebih cerah lagi, makin lebih terang lagi, kehidupan juga makin semakin lebih baik lagi. Ada sekiranya emosi-emosi yang mesti dilepas saja Mbak Istatik. Harus sedih atau apa. Kalau misal mau sedih ya boleh di off-kan dulu mic-nya. Ya, Memang mungkin ada waktunya pelepasan kok tahun ini. ada yang terlupakan. Oke, saya akan coba lagi untuk apa ya, timbunan emosi negatif berikut karma yang akan menghambat kesuksesan kehidupan ya. Ini saya apa? Buat semuanya. Semuanya aja Om, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Tuhan karena seluruh teman-teman yang ada dalam Zoom ini semakin menyadari, sekarang semakin menyadari, juga semakin dapat menerima, juga semakin dapat memaafkan, juga semakin dapat berterima kasih dan mengasihi dirinya atas segala peristiwa-peristiwa yang memunculkan timbunan emosi-emosi negatif mulai dari lahir, serta karma-karma jelek yang mulai dari lahir hingga saat ini, yang menghambat kesuksesan kehidupannya untuk diberkati dan dimurnikan melalui disadari, memaafkan, berterima kasih dan menyintai dirinya dengan semakin lebih baik lagi. Amin, terjadilah. Oke, itu ada yang keluar dari jiwa kita dan keluar dari kita. Emosi-emosi yang kira-kira dapat menghambat kesuksesan kehidupan kita ya, itu keluar. Oke. Biarkan, lepaskan aja semua itu. Segala memori-memori negatif yang menghambat kesuksesan kehidupan teman-teman yang ada di Zoom ini, biarlah pergi dari jiwa teman-teman, termurnikan, terberkati lah oleh kecerdasan yang lebih tinggi. Berterima kasih, semakin mengasihi diri, semakin mengenal diri, dan semakin mencintai diri dengan semakin lebih baik lagi. Karenanya terima kasih Tuhan, teman-teman saya yang ada di Zoom ini menjadi semakin sukses, dipenuhi oleh limpahan keberuntungan hidup. Amin, amin, terjadilah. Ya, untuk kesuksesan hidup ya. Nanti ada yang spill lagi untuk yang lain.
karena karma yang diangkat ini ataupun emosi yang negatif diangkat ini adalah yang bisa menghambat kesuksesan hidup ke depan. Enggak, lebih kepada kebutuhan dunia yang kita apakan dulu, bukan berkaitan dengan spiritual. Tapi terangkat, oke. Sekarang dia untuk memperbesar grounding ya, semakin membumi. Coba nih, kan nanti akan terasa tuh tarikan ke bumi lebih berat, lebih besar lagi. Saya terima kasih. Terima kasih Tuhan karena teman-teman saya di Zoom ini sekarang semakin tergrounding dengan energi bumi dengan semakin lebih baik lagi. Oke, ada tarikan ke bawah lebih kuat lagi. Oke, semakin tergrounding. Nah, dia membersihkan tubuh energi kita, aura kita. Grounding terasa tuh, energi negatif banyak yang dibersihkan. Itu akan dirasakan aura tuh juga makin cerah gitu. Oke, sesi healing selesai. Ya, Mas Yulianto, gimana? Enak. Ya, oke. Mbak Estatik, Katanya berisik ya. Ada Gimana? apa pentas? Gimana enakan? Saya mute karena di belakang ada pentas seni. Iya. Apa kedengaran ya dari sana? Enggak sih. Ya. Kedengeran. Gimana? Oh iya, siap. Gimana rasanya? Long game. Long. Ya, syukurlah. Kalau long. Rasa ada yang tadi keluar ya dari diri ya. Tadi waktu yang berkelimpahan itu saya merasa diikat ke tali gitu ya. Terus kemudian tali itu terputus. Bagaimana? Putus Mbak Estatik. Ntar naik lagi nggak apa-apa. Iya. Mungkin sinyal ya. Oh iya, itu ada suara-suara kedengeran sedikit sih. Iya. Tapi suara baik. Iya. Ada orang hajatan kan di kampung ini. Ada orang hajatan, jadi di belakang tuh ada tempat gedung penyewaan, ada lapangannya gitu. Jadi mereka pentas seni kayak semacam barongan gitu, bantengan gitu. Iya. Mbak Tapi ini Estatik udah berhenti itu. Oh iya. Sempat apa? Nggak muncul di grup. Lagi pengen itu Pak Yudi, lagi apa ya? Lagi nggak mood gitu sih. Oh. Lagi nggak mood. Iya. Kalau saya dulu kan ada orang yang keluar satu gitu kan kayak aduh ini gak sukses, ini gak berhasil ini. Wah ini gak ini nih gitu. Wah, sekarang enggak sih, saya jadi terbebas. Lebih terbebaskan, iya. Jadi ya mau ada yang keluar, ada yang masuk, mau ada yang ngomong, mau ada yang bicara. Jadi saya lebih merdeka ya sekarang gitu. Ya, syukurlah. Ya nggak beban kayak begituan. Iya betul. Tapi ini betul ya. Apa dulu ada sesuatu ya? Setelah saya sudah berapa lama ini sama suami itu sangat dekat sekali gitu. Kami bermanja-manjaan gitu. Dan itu terasa sekali loh, Bang Nando. Atau ada sesuatu dulu ya, terus sekarang udah terlepas gitu ya? Iya. Ya banyak beban juga kalau dulu punya tanggung jawab di grup. Padahal sebenarnya ya udah gitu, atasan juga masa urusan baru kita tinggalin. Iya, betul itu Bang Nando. Jadi
saya tuh sampai tanya, ini nih sekarang kok saya bisa kayak gini ya gitu. Kalau dulu itu beberapa 1 tahun yang lalu ya, Iya. itu saya seakan-akan sama suami itu hanya apa ya, ya saya nggak mungkin cerai gitu ya, saya nggak mungkin hanya bertahan status gitu. Kalau sekarang enggak gitu, karena kami saling dekat, sayang-sayangan gitu. Dan itu apa ya? Kalau dulu tuh mau dideketin aja itu saya kayak gimana gitu. Pokoknya beda jauh. Dulu Iya mau makanya. dideketin itu nggak mau. Kayak nggak mau, hanya kewajiban aja gitu. Kita dibilang ini tuh semua, makanya orang yang kewaan ada batinnya oleng itu banyak di grup. Aku baperan dulu tiap hari, padahal sebelumnya nggak. Makanya kenapa aku juga jarang grup juga, menghindari pertemanan. Paling nggak ada satu kita yang ibaratnya nggak lagi terlalu beban. Kalau sekarang itu apa ya, seperti awal kita kenal aja gitu. Iya, lebih akrab jadi. Jadi saya bersyukur gitu. Mungkin mengurangi apa namanya, mungkin dulu ada sesuatu terus kemudian saya kan berusaha untuk menjauh gitu ya. Menjauh itu mungkin juga ya, ini apa ya, saya berbagi kebahagiaan benar. Nah, Iya. yang ingin saya ucapkan, jelas saya juga senang ya dengar kabar seperti ini. Kalau saya pribadi ngelihatnya ini tuh karena ada semacam apa, space itu artinya jarak ya, jarak. Jadi namanya kehidupan rumah tangga itu kan nggak selamanya, misal dia konflik, pasti kan ada yang namanya konflik, ada yang namanya dia membaik gitu. Jadi nggak ada yang abadi kan, apapun itu. Nah mungkin karena ada jarak gitu, dari sejak dulu ada konflik itu, ya akhirnya mungkin ada rasa rindu juga ya, rindu bagaimana. Dan memang baik sih. Jadi kalau memang sekarang makin baik, ya itu baik gitu. Kalau saya boleh tahu, suami sekarang bagaimana? Kalau misal ikut-ikut medit itu masih ada kendala nggak? Masih sembunyi-sembunyi atau Kalau sudah? saya tetap nggak boleh karena saya masih sembunyi-sembunyi. Makanya ketika saya mengalah itu untuk apa ya, menuruti apa yang suami katakan, walaupun itu secara formalnya gitu ya, saya tidak menunjukkan di depan suami kalau saya belajar spiritual, saya belajar meditasi kayak gitu. Jadi komunikasi kami semakin baik.